Halo para Emipora dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja. Kembali lagi dengan saya Emon yang ganteng kalem sedunia kata emaknya. Hehehehe. Di video kali ini Emon akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film ini menceritakan seorang wanita yang melakukan mantap-mantap dengan temannya. Penasaran gimana alur ceritanya? Seperti biasa sebelum lanjut ke inti videonya, Emon akan memberitahu bahwa film ini mengandung spoiler. Kalau yang nggak suka spoiler bisa di skip aja, oke? Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya dan membantu Emon supaya lebih bersemangat lagi bikin kontennya. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang lagi mantap-mantap, ya kan? Emang ya, awal film aja dikasih mantap-mantap dong. Dimana wanitanya bernama Minjo dan si prianya bernama Jongsu. Scene berganti kepada seorang pria yang bernama Wohyun. Wohyun sendiri adalah seorang guru les privat. Wohyun yang akan memberikan les privatnya, dia mendatangi rumah anak didiknya yang bernama Seongha. Sesampainya Wohyun di rumah anak didiknya, dia disambut dengan gembira oleh Seongha, yang kemudian Wohyun dipersilahkan untuk masuk. Di saat mereka mulai belajar, Seongha yang menyukai guru les privatnya pun saling mencuri-curi pandangan kepada Wohyun. Di saat Minjo keluar dari hotel, Minjo pun mendapatkan telepon dari Seongha. Di situ Seongha menyuruh Minjo untuk datang ke rumahnya. Minjo yang sedang bersama pacarnya, ia pun langsung pergi begitu saja, meninggalkan pacarnya. Wah, bener-bener ya nih cewek, kalau ada di sini udah Emon grepek-grepek kali ya. Scene berganti saat Minjo sudah ada di rumah Seongha. Mereka berdua terlihat sedang mengobrol-ngobrol, yang tentu saja mereka berbicara tentang guru les privatnya tadi. Seongha pun menceritakan kepada Minjo bahwa dirinya menyukai guru les privatnya itu. Di situ Minjo juga bercerita bahwa dirinya habis melakukan penanaman dengan pacarnya. Ternyata cewek kalau udah gitu-gituan suka digosipin ya. Waduh, dasar dua bibir. Lanjut. Seongha yang mendengar itu pun menjadi terbayang-bayang dia sedang melakukan itu dengan guru les privatnya. Di sisi lain terlihat Wohyun yang sedang minum-minum dengan Jongsu. Jadi si Jongsu ini adalah teman Wohyun, dan dia juga yang menyarankan untuk menjadi guru les privat bagi Seongha. Setelah minum-minum, Wohyun dan Jongsu pun pulang ke rumahnya. Namun Jongsu yang mabuk berat, jadi dia sedikit halu dan susah untuk berjalan. Di saat itu Minjo dan Seongha yang kebetulan lewat dan melihat mereka berdua. Seongha pun menyapa guru les privatnya itu, dan Minjo yang melihat pacarnya yang mabuk berat pun mendekatinya. Akhirnya Wohyun membantu Junso untuk melanjutkan jalannya lagi. Di keesokan harinya Wohyun kembali datang ke rumah Seongha untuk memberikan les privatnya. Seongha yang menyukai gurunya itu dengan sengaja menggunakan pakaian yang sangat seksi. Kode berat nih bosku. Haha. Sehingga membuat Wohyun sedikit kurang fokus. Di sela-sela belajarnya, Seongha mencoba untuk menggodai Wohyun. Sampai-sampai Seongha menunjukkan gunung kembar miliknya. Waduh, gerak cepet banget nih, udah kayak tikus dikejar kucing ya kan. Tapi sepertinya Wohyun belum meresponnya. Mungkin gunung kembarnya Seongha yang masih kecil kali. Seongha pun terus mencoba merayunya. Di situ Seongha yang udah gak tahan ingin mencicipi batang singkong milik Wahyu pun langsung mendorong Wohyun. Barbar banget sih, hahaha. Wohyun yang tadi gak ngerespon, dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang jarang terjadi seperti ini. Dan terjadilah adegan penanaman benih kehidupan di situ. Jadi kepengen sih ya boy. Tapi enggak sih, iman Emon masih kuat dah. Hahaha. Lanjut. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Seongha pun membuat makanan untuk Wohyun. Kemudian mereka makan bersama sambil mengobrol-ngobrol. Singkat cerita, karena sudah sore, Wohyun pun berpamitan untuk pulang. Hari itu pun ditutup dengan raut wajah mereka berdua yang sama-sama bahagia. Tak lupa juga kebahagiaan Seongha pun dibagi dengan menelpon Minjo dan mengatakan kalau dia sangat bahagia
karena telah mendapatkan pria yang ia sukai, yaitu Wohyun, si guru les privatnya. Di sisi lain, Wohyun yang pulang ke rumah melihat Jongsu yang lagi tidur. Wohyun pun langsung membangunkannya. Dan tidak lupa juga ia bercerita tentang les privatnya tadi dengan Seongha kepada Jongsu. Scene berganti kepada Minjo yang lagi jalan, karena ia lagi terburu-buru sampai-sampai ia menabrak Wohyun, yang mengakibatkan kaki Minjo terluka. Karena kaki Minjo yang agak parah, jadi Wohyun membawa Minjo ke sebuah motel untuk mengobati kakinya. Loh, yang sakit kaki kok dibawa ke motel ya? Di saat Wohyun mengobati lukanya Minjo, Minjo pun sedikit menggoda-goda Wohyun. Sebenarnya Minjo tidak mau karena dia tahu bahwa Minjo ini adalah temannya Seongha. Tapi melihat lubang yang dianggurin kok agak sayang gitu loh. Akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di saat mereka keluar motel, tiba-tiba tidak sengaja Seongha melihatnya. Seongha pun mendengarkan obrolan mereka. Ketika Minjo sedang berjalan sendirian, Seongha pun mendekati Minjo. Dan dia mengatakan kalau dia sudah mengetahui semuanya. Seongha juga menanyakan apa maksud Minjo telah jalan dengan Wohyun. Iya sih, padahal kan Seongha temennya. Kok tega bener ya, dasar cepu. Minjo yang merasa bersalah mencoba meminta maaf kepada Seongha. Namun tidak semudah itu, Bambang. Seongha pun mengancam akan memberitahu semua perbuatan Minjo kepada pacarnya. Minjo pun memohon agar tidak memberitahu kepada pacar Jongsu. Kemudian Seongha memberikan syarat kepada Minjo, dan Minjo pun menyetujui syarat itu. Lalu Minjo menelpon pacarnya di sebuah minimarket. Jongsu sendiri lagi belanja minuman. Setelah keluar dari minimarket, ia bertemu dengan Wohyun. Di situ Wohyun sedikit bertanya-tanya tentang Jongsu yang belanja sangat banyak sekali. Karena melihat belanjaannya Jongsu yang begitu banyak, Wohyun pun meminta sedikit cemilan milik Jongsu. Dan Wohyun langsung pergi dari sana. Scene berganti, terlihat Jongsu yang sampai di depan rumah Seongha. Dengan sedikit kebingungan karena pacarnya mengajak ketemuan di rumah Seongha, Jongsu pun mengetuk rumah Seongha. Kemudian Minjo langsung keluar untuk menemui pacarnya. Ternyata semua belanjaan Jongsu adalah permintaan dari Minjo. Minjo pun sedikit memaksa Jongsu untuk masuk ke rumah Seongha. Di saat mereka mengobrol sambil minum-minum, Minjo pun meminta pacarnya untuk enak-enak dengan Seongha. Jongsu yang terkejut dengan keinginan pacarnya pun sedikit kebingungan. Ternyata syarat yang diberikan oleh Seongha kepada Minjo pun adalah Seongha yang ingin enak-enak dengan pacarnya Minjo. Dan Minjo harus melihat hal itu di depan matanya. Balas dendam nih kayaknya. Ya, karena Jongsu pacar yang baik, ia pun menuruti kemauan Minjo dan mulai meraba-raba tubuh Seongha di depan Minjo. Kira-kira perasaannya kayak gimana ya jadi Minjo? Minjo yang gak tahan tentang hal itu pun akhirnya dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan mereka berdua. Tanpa memikirkan Minjo, Jongsu pun langsung melanjutkan pekerjaannya untuk mencicipi goa milik Seongha. Dan terjadilah perang kelamin di situ. Dan film pun selesai. Oke Omnivora, mungkin sekian aja ya film kali ini. Saya Emon undur diri, see you next video. Bye bye.